Halo, selamat pagi untuk kita semua. Jadi di sini kami akan memaparkan materi tentang teori belajar menurut behavioristik. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini untuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan konseling belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nafia Ninggadas dengan NIM 200116065. Baik, perkenalkan nama saya Theodosia Agnes Lajar dengan NIM 20011600075. Jadi baik, itulah perkenalan singkat dari kami. Langsung saja pada materi. Yang pertama, pengertian teori belajar behavioristik. Jadi, teori belajar behavioristik menurut Desmita tahun 2009, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, di mana menganggap bahwa perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, teori ini mempelajari tingkah laku seseorang yang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, dan bukan dengan mengamati kegiatan bagaimana bagian-bagian tubuh dilakukan. Namun, teori ini mengutamakan pengamatan sebab pengamatan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan atau terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Dan dalam teori ini juga menekankan pada berbagai respon perilaku yang dapat diamati melalui lingkungan. Dengan kata lain, perilaku memusatkan pada interaksi dengan lingkungan. Dan teori belajar behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Nah, selanjutnya kita masuk pada penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran menekankan pada terbentuknya perilaku dilihat sebagai hasil belajar. Nah, dalam belajar, teori behavioristik cenderung lebih mengarahkan siswa untuk berpikir. Nah, dalam pandangan teori ini, proses pembentukan yaitu di mana guru membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa itu bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan dari pengetahuan, sedangkan yang menjadi pengajar akan memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan apa yang akan diajarkan. Nah, oleh sebab itu, dalam teori pembelajaran behavioristik dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Hal itu sangat penting dalam teori belajar behavioristik. Jadi, dalam teori ini, siswa diharapkan mampu berimajinasi untuk menciptakan karya-karya yang menjadi pengalaman dan pengetahuan. Sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori belajar behavioristik. Menurut AMA tahun 2003 halaman 46, teori belajar mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ialah mengutamakan pengaruh lingkungan. Jadi pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini dilihat secara sistematis, dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan. Yang kedua ialah hasil pembelajaran fokus pada perilaku yang diinginkan. Jadi pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan secara gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Berikut yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Jadi, refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. Berikut saya akan menjelaskan tentang belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar
yang mempengaruhi terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan, serta pembelajaran dikenal sebagai aliran behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan secara stimulus dan respon. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori stimulus respon. Yang belajar tuh yang di bawah sini. Jadi disambung di sini, bukan Adam semua. Dalam behavioristik merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Jadi belajar menurut pandangan teori behavioristik ialah belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terhadap jalinan yang erat antara reaksi dan dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi behavioristik dengan stimulus. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Proses terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk memperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Baik, oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, baik, sekian video pemaparan materi teori belajar behavioristik. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih.